Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran PJOK tema 7 kelas 1 SD subtema 1 kompetensi dasar 3.6 bersama Bu Leli. Materi kali ini kita akan belajar tentang cara berjalan, gerak berjalan dan berlari. Anak-anak bisa membuka di halaman 11 terlebih dahulu. Di situ ada materi tentang gerak berjalan dan berlari. Saat berolahraga, terdapat gerakan berjalan dan berlari. Ayo perhatikan cara berjalan yang benar. Posisi awal berdiri tegak. Tangan kiri dan kanan dikepalkan di samping badan. Langkahkan kaki bergerak maju. Lengan diayun di samping badan. Nah, seperti itu ya anak-anak gambarnya. Nah, berbeda dengan berlari. Ini gambar berlari. Perbedaannya, badan agak dicondongkan ke depan. Kaki diayunkan lebih tinggi. Lalu, percepat gerakan kaki daripada saat berjalan. Gimana anak-anak? Sudah bisa ya membedakan antara berjalan, gerak berjalan, dan gerak berlari. Yuk kita mulai latihannya. Ayo kita mulai latihan menjawab pertanyaan soal PJOK kelas 1 pada tema 7 subtema 1 kompetensi dasar 3.6. Anak-anak bisa membuka halaman 23 ya. Ayo kita coba buka dan kita baca bersama. Nomor 1. Kegiatan berikut yang menyehatkan adalah A. Makan secara berlebihan, B. Bermain sepanjang waktu, C. Berolahraga secara teratur. Ayo yang mana? Boleh diulangi ya. Kegiatan berikut yang menyehatkan adalah A. Makan secara berlebihan. Nah, berlebihan ini tidak baik loh anak-anak, jadi A jangan dipilih. B. Bermain sepanjang waktu. B juga tidak baik anak-anak, karena bermain terus sepanjang waktu tidak mengenal waktu-waktu yang lain untuk istirahat, makan, sholat, belajar, itu juga tidak baik. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Berolahraga secara teratur. Begitu. Selanjutnya ya, kita lanjut nomor 2. Sebelum berolahraga, sebaiknya melakukan A. Pendinginan, B. Pemanasan, C. Pemanasan dan pendinginan. Boleh diulangi lagi ya, sekali lagi nomor 2. Sebelum berolahraga, sebaiknya melakukan A. Pendinginan, B. Pemanasan, atau C. Pemanasan dan pendinginan. Nah, baik, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kenapa? Kalau yang pendinginan itu biasanya dilakukan pada saat selesai kita melakukan olahraga inti. Kita melakukan pendinginan. Kalau yang C, kalau pemanasan dan pendinginan itu tidak dilakukan bersamaan pada saat sebelum olahraga. Jadi sebelum olahraga yang dilakukan hanyalah pemanasannya saja. Begitu ya anak-anak. Jadi tidak kedua-duanya, pemanasan dan pendinginan. Sekali lagi, jawaban yang tepat adalah yang B, pemanasan. Selanjutnya, nomor 3. Gerak yang disertai perpindahan tempat. Contohnya apa? Boleh diulangi ya. Gerakan yang disertai dengan perpindahan tempat. Contohnya A. Berlari, B. Berdiri dengan kaki jinjit, C. Meliukkan badan ke kiri dan ke kanan. Boleh diulangi sekali lagi. Gerakan yang disertai perpindahan tempat. Contohnya
A. Berlari, B. Berdiri dengan kaki jinjit, atau C. Meliukkan badan ke kiri dan ke kanan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Berlari. Kenapa? Kalau berlari, kita jelas melakukan perpindahan tempat dari tempat yang sebelum dengan tempat sesudah berlari. Sedangkan berdiri dengan kaki jinjit itu tempatnya tetap sama. Meliuk badan ke kiri dan ke kanan juga tidak mengalami perubahan tempat. Sekali lagi, jawaban yang benar adalah yang A. Berlari. Yuk kita baca selanjutnya. Untuk menjawab soal nomor 4 dan 5, kita harus menyimak dari cerita berikut. Yuda melakukan sebuah gerakan. Sikap awal berdiri tegak. Tangan kiri dan kanan dikepalkan di samping badan. Yuda lalu melangkahkan kaki bergerak maju. Lengan diayun di samping badan. Nah, pertanyaannya nomor 4. Apa nama gerakan yang dilakukan Yuda? A. Berjalan, B. Melompat, C. Meloncat. Jawabannya ya A. Berjalan. Karena sebelumnya kita sudah dijelaskan cara gerak berjalan persis seperti yang diceritakan oleh Yuda. Nomor 5. Apa manfaat gerakan yang dilakukan Yuda? A. Melatih kekuatan lengan, B. Melatih kelenturan tubuh, atau C. Melatih kekuatan kaki. Baik anak-anak, kita coba ulangi lagi pertanyaannya. Apa manfaat gerakan yang dilakukan Yuda? A. Melatih kekuatan tangan, B. Melatih kelenturan tubuh, C. Melatih kekuatan kaki. Karena dia sedang berjalan, maka jawaban yang tepat adalah yang C. Melatih kekuatan kaki. Demikian. Selanjutnya kita mulai belajar menjawab Romawi 2. Anak-anak diminta menulis jawabannya. Bagi anak-anak yang belum bisa menulis, mohon bisa meminta bantuan orang tuanya untuk membantu menuliskan jawabannya. Nomor 1. Jelaskan langkah-langkah melakukan gerakan berjalan. Di awal penjelasan sudah Bu Lali jelaskan bagaimana gerakan berjalan. Yang kedua, jelaskan langkah-langkah melakukan gerakan berlari. Demikian juga dengan soal nomor 2, Bu Lali juga sudah menjelaskan bagaimana melakukan gerakan berlari. Nomor 3, bagaimana posisi kedua tangan saat berjalan? Nah, ayo coba ingat-ingat anak-anak. Posisi tangan dikepalkan di samping badan. Nah, jawabannya semua ada di bacaan. Jadi anak-anak bisa mencari jawabannya di situ. Nomor 4, apa yang membedakan gerakan berjalan dengan berlari? Ada perbedaannya kan? Tadi Bu Lali sempat cerita. Kalau berjalan, dia badan tegak. Sedangkan berlari, dicondongkan ke depan. Kalau berjalan, dia dengan kecepatan biasa. Sementara kalau berlari, diayunkan dengan lebih cepat. Nomor 5. Lisa dan Wina adu cepat lari. Pada hitungan ke-18, Lisa berlari sampai di garis finish. Pada hitungan ke-20, Wina berhasil sampai di garis finish. Siapa yang lebih cepat berlari? Ayo anak-anak, pilih mana yang dia angkanya paling kecil. Kalau angkanya yang paling kecil, kecepatannya berarti makin cepat. Iya, betul. Jawabannya adalah Lisa. Karena Lisa sudah mencapai garis finish pada hitungan ke-18. Semangat belajar anak-anak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.